Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hesri Mintawati, MM, dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Corporate Social Responsibility pada teori etika bisnis, yaitu sesi 5, teori etika kontemporer. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada deskripsi teori etika kontemporer, di sini setelah mempelajari mata kuliah ini merupakan pengembangan pemikiran etika klasik yang disesuaikan dengan tantangan modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, teknologi, dan lingkungan. Teori ini bersifat kontekstual dan pluralis, menekankan pentingnya dialog empati serta tanggung jawab moral dalam berbagai situasi kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aturan atau hasil tindakan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan dampak sosial. Melalui aliran seperti etika diskursus, lalu etika feminis, etika bioetika, dan etika lingkungan, teori ini berupaya menjadikan etika sebagai panduan praktis dalam menghadapi kompleksitas moral dunia modern secara adil, rasional, dan juga manusiawi. Referensinya di sini Joseph Desjardins pada tahun 2024 dalam buku Bisnis Etis, dan juga Laura Hartman and Joseph dalam buku Etis Bisnis. Dan selanjutnya pada sesi 4 ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori-teori etika klasik kontemporer untuk menyelesaikan persoalan bisnis global. Kemampuan akhirnya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan integritas, religiusitas, dan tanggung jawab dalam praktik akademik maupun profesional. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada sesi 5 kita akan belajar tentang capaian pembelajaran mata kuliah dibagi menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ke-1 adalah etika tanggung jawab atau responsibility etis. Yang kedua adalah etika diskursus atau diskursus etis. Yang ketiga adalah situasi etika atau situation etis. Yang keempat adalah etika feminisme. Yang kelima, etika lingkungan dan bisnis global. Yang keenam, etika terapan atau applied ethics. Rekan-rekan yang saya banggakan, dalam buku Bisnis Etis oleh Christian Becker dan Craig Matten, etika bisnis kontemporer didefinisikan sebagai pendekatan yang menyajikan terhadap etika bisnis kontemporer dengan menegaskan bahwa etika klasik juga tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas dunia bisnis modern, terutama terkait globalisasi atau sustainable dan tanggung jawab sosial. Becker di sini menekankan perlunya metode analisis etis yang cocok untuk praktek bisnis, bukan hanya mengambil teori abstrak tetapi juga menerjemahkan ke dalam alat-alat konkret yang bisa diterapkan di perusahaan. Di aspek sustainable, Becker mengembangkan apa yang disebut dengan sustainable ethics yang menggabungkan unsur-unsur virtu etis, etika perawatan, dan juga teori kritis agar bisnis tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek saja tetapi juga kesejahteraan generasi mendatang dan hubungan manusia natural. Rekan-rekan, di sini Andre Craig dan juga Dick Martin mengatakan dalam buku Bisnis Etis bahwa teori etik klasik dengan pentingnya konteks kontemporer termasuk tantangan globalisasi, keadilan lintas negara, dan tanggung jawab perusahaan atau corporate responsibility. Craig dan Matten di sini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek corporate, citizenship, berkelanjutan atau sustainable, dan tanggung jawab terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi. Dan mereka juga membahas tentang teori-teori kontemporer seperti etika feminis, etika diskursus, perspektif pasca modern dalam konteks bisnis global sebagai cara untuk merespon pluralitas moral dan keberagaman budaya. Rekan-rekan, dalam etika teori kontemporer, pembahasan umumnya berfokus pada penerapan nilai-nilai moral dalam konteks modern dan juga kompleks dan global. Berbeda dengan etika klasik yang lebih menekankan pada prinsip umum seperti kebajikan atau kewajiban, etika kontemporer di sini berusaha menyesuaikan prinsip-prinsip etika terhadap tantangan baru abad modern. Singkatnya, etika kontemporer berusaha menjawab dilema moral yang muncul
akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan juga perubahan sosial dengan menekankan tanggung jawab dialog dan juga keadilan dalam kehidupan yang modern. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada sesi 5 di sini kita juga membahas tentang yang ke-1, yaitu tentang etika dan tanggung jawab atau responsibility etis, di mana tanggung jawab untuk tidak merugikan serta tanggung jawab untuk mencegah kerugian serta tanggung jawab untuk melakukan kebaikan. Contohnya perusahaan seperti Unilever memiliki program CSR yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan limbah. Mereka berupaya untuk mengurangi jejak karbon dan juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam produk mereka. Yang kedua, etika diskursus atau diskurs etis. Etika diskurs etis di sini adalah menurut Jürgen Habermas adalah teori etika kontemporer yang dikembangkan juga. Jürgen juga di sini menekankan bahwa moralitas muncul melalui komunikasi rasional dan dialog yang setara antara individu. Inti dari etika ini bahwa tindakan dianggap bermoral jika dapat diterima secara rasional oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah diskusi bebas dan tanpa paksaan. Habermas berpendapat bahwa kebenaran moral tidak berasal dari otoritas, tradisi atau kehendak di individu, tetapi juga konsensus yang dicapai melalui diskursus rasional di mana semua orang diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, berpendapat, dan juga menolak argumen. Prinsip dasarnya dikenal sebagai prinsip universalitas, yaitu suatu norma hanya sah jika semua pihak yang terdampak bisa menyetujuinya dalam situasi komunikasi yang ideal. Contohnya, sebuah perusahaan ingin menetapkan kebijakan pemotongan gaji sementara selama krisis ekonomi. Dalam perspektif etika diskursus, keputusan ini harus diambil melalui dialog terbuka antara manajemen, karyawan, dan juga di mana semua suara didengar dan kesepakatan dicapai berdasarkan argumen dan rasional yang adil, bukan karena tekanan dan kekuasaan. Dengan demikian, etika diskursus menekankan transparansi, partisipasi, dan juga komunikasi etis dalam pengambilan keputusan menjadikan sangat relevan bagi praktek bisnis modern dan tata kelola perusahaan yang demokratis. Yang ketiga adalah etika situasi. Etika situasi di sini dalam teori menurut Joseph Flechter, teori etika yang dikembangkan oleh Joseph Flechter. Teori ini menolak aturan moral yang kaku dan menekankan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada situasi konkret, bukan pada hukum atau norma universal yang bersifat mutlak. Menurut Flechter, yaitu kasih tanpa pamrih dan universal menjadi satu-satunya prinsip moral yang harus dijadikan dasar dan setiap tindakan etis. Dalam pandangan etika situasi, tidak ada tindakan yang secara intrinsik benar atau salah, karena kebenaran moral tergantung pada konteks dan tujuan tindakan tersebut, sesuai dengan seseorang yang menilai suatu tindakan berdasarkan apakah tindakan itu menunjukkan kasih yang paling benar bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi tertentu. Contoh, seorang dokter di daerah konflik harus memutuskan untuk menyelamatkan satu pasien kritis meskipun melanggar aturan rumah sakit tentang prioritas perawatan. Dalam konteks ini, keputusan dokter tersebut dianggap bermoral jika dilandasi oleh kasih dan niat untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin meskipun melanggar prosedur formal. Dengan demikian, etika situasi menekankan fleksibilitas moral, kasih terhadap prinsip yang tertinggi, dan juga penilaian berdasarkan konteks nyata, bukan sekedar mengikuti aturan tanpa pertimbangan. Rekan-rekan yang saya banggakan, dapat disimpulkan bahwa keenam teori di atas bertujuan menjawab persoalan moral modern dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis. Etika diskursus menekankan dialog rasional dan pengambilan keputusan. Etika situasi menilai moralitas berdasarkan etik konteks dan kasih. Etika feminisme menyoroti keadilan serta empati gender, sementara etika lingkungan dan bisnis global menekankan tanggung jawab terhadap keberlanjutan dan keadilan dunia. Etika terapan menjadi wujud nyata penerapan prinsip moral dalam bidang profesional secara keseluruhan. Teori-teori ini menegaskan bahwa etika modern harus adaptif, partisipatif, dan berpihak pada kemanusiaan yang kesetaraan. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada sesi 5 ini kita telah mempelajari tentang teori etika
kontemporer, di mana yang satu adalah etika tanggung jawab sosial, yang kedua adalah etika diskursus, yang ketiga adalah etika situasi, yang keempat adalah etika feminisme, yang kelima adalah etika lingkungan dalam bisnis global, yang keenam adalah etika terapan. Mudah-mudahan mata kuliah ini dapat bermanfaat dalam dunia bisnis untuk di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Saya Dr. Hesti Mintawati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Salam Pancasila.